Anda yakin lemparan paling jauh adalah lemparan terbaik? Di musim hujan, keyakinan itu bisa jadi penyebab utama Anda pulang dengan tangan hampa. Banyak yang berpikir, semakin ke tengah, semakin besar ikannya. Tapi bagaimana jika saya bilang, di musim hujan, logika itu justru terbalik. Di video ini, kita akan bongkar tuntas mengapa kebiasaan melempar sejauh mungkin justru jadi bumerang saat air mulai sering turun dari langit. Saya akan tunjukkan fakta-fakta soal perilaku ikan yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Ini bukan soal umpan atau joran mahal, tapi soal pemahaman sederhana tentang di mana ikan sebenarnya berada saat hujan. Menurut Anda, seberapa jauh lemparan ideal saat mancing di musim hujan? Coba tulis di komentar sebelum kita lanjut. Selama bertahun-tahun, kita para pemancing dicekoki dengan satu keyakinan. Ikan besar ada di air dalam, di tengah danau, waduk, atau sungai. Nasihat ini diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, secara otomatis, tangan kita ini rasanya gatal kalau nenggak melempar sekuat tenaga. Kita merasa lemparan pendek itu sia-sia, buang-buang waktu. Kita melihat air yang tenang di tengah dan berpikir, di sanalah monsternya bersembunyi. Kebiasaan ini begitu mendarah daging, sampai-sampai kita melakukannya tanpa berpikir, terutama saat cuaca berubah. Padahal, musim hujan mengubah semua aturan main di dalam air, dan kebiasaan inilah yang paling sering membuat kita gagal total. Mari kita mulai dengan logika paling dasar. Mengapa kita melempar jauh? Karena kita mengasumsikan ikan ada di sana. Tapi, asumsi itu seringkali salah total saat musim hujan tiba. Bayangkan Anda sedang berdiri di pinggir danau. Hujan baru saja reda, udara terasa sejuk. Insting pertama Anda pasti mengambil joran dan melempar umpan ke titik terjauh yang bisa Anda capai. Rasanya puas, tapi seringkali hanya keheningan yang Anda dapatkan. Sekarang mari kita masuk ke alasan pertama. Suhu air. Ini adalah faktor krusial yang sering diabaikan. Air hujan yang turun memiliki suhu yang lebih dingin daripada air di danau atau sungai. Saat air dingin ini masuk ke perairan, ia akan mendinginkan lapisan atas air secara signifikan. Bayangkan seperti menuang es batu ke dalam segelas teh hangat. Permukaannya akan langsung menjadi dingin. Ikan adalah hewan berdarah dingin. Artinya, suhu tubuh mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Mereka tidak suka perubahan suhu yang drastis. Ketika permukaan air di tengah menjadi lebih dingin, mereka secara alami akan mencari area dengan suhu yang lebih stabil dan nyaman. Mereka akan mencari kehangatan, sekecil apapun itu. Disinilah letak kuncinya. Area pinggiran, terutama yang memiliki dasar lumpur atau tanah, cenderung menyimpan panas lebih lama. Air di dekat tepian, di kedalaman yang lebih dangkal, seringkali beberapa derajat lebih hangat daripada air di tengah yang terbuka. Jadi, saat Anda melempar ke tengah, Anda sebenarnya melempar umpan ke ruangan ber-AC yang tidak disukai ikan. Sekarang kita beralih ke faktor kedua, yaitu oksigen. Mungkin terdengar teknis, tapi ini sangat sederhana. Saat hujan turun, tetesan air yang menghantam permukaan akan menciptakan banyak gelembung dan agitasi. Proses ini secara alami meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air, terutama di lapisan permukaan dan area yang tidak terlalu dalam. Ikan, sama seperti kita, butuh oksigen untuk aktif. Area dengan kadar oksigen yang lebih tinggi akan membuat mereka lebih nyaman dan lebih aktif dalam mencari makan. Perairan yang dalam dan tenang di tengah mungkin memiliki sirkulasi oksigen yang lebih buruk dibandingkan area pinggiran yang terusik oleh aliran air hujan dari darat. Jadi, jika Anda seorang ikan, Anda akan memilih mana? Berdiam di air dalam yang dingin dan sedikit pengap, atau bergerak ke pinggiran yang lebih hangat dengan pasokan oksigen melimpah? Jawabannya sudah jelas. Mereka akan bergeser dari tempat persembunyian mereka di tengah menuju zona nyaman di pinggiran. Nah, ini dia alasan paling penting dan paling logis. Makanan. Coba pikirkan, dari mana datangnya makanan ikan saat hujan? Hujan yang turun di darat akan menyapu segala macam sumber makanan ke dalam air. Cacing, serangga, larva, dan berbagai organisme kecil lainnya akan terbawa oleh aliran air dari tepian menuju danau atau sungai. Ini seperti bel makan malam gratis bagi ikan-ikan kecil. Mereka akan berkumpul di area pinggiran, di sekitar muara aliran air kecil, untuk berpesta pora dengan hidangan yang baru saja diantar. Bayangkan saja sebuah restoran, all you can eat, yang tiba-tiba buka di tepi perairan.
semua ikan kecil pasti akan datang ke sana. Dan sekarang, pikirkan tentang ikan predator yang kita incar. Ikan gabus, toman, atau bahkan barramundi. Apakah mereka akan tetap diam di tengah saat tahu ada pesta makanan besar-besaran di pinggiran? Tentu saja tidak. Naluri mereka akan membawa mereka untuk mengikuti sumber makanan utamanya. Mereka akan berpatroli di area pinggiran, menunggu kesempatan untuk menyergap ikan-ikan kecil yang lengah. Jadi, saat Anda dengan gagah berani melempar umpan Anda 100 meter ke tengah, Anda sebenarnya sedang memancing di gurun pasir. Sementara itu, pesta yang sesungguhnya sedang terjadi hanya beberapa meter dari tempat Anda berdiri. Anda melewatkan seluruh aksi hanya karena sebuah asumsi yang salah. Alasan keempat adalah soal keamanan dan kamuflase. Air hujan seringkali membuat air menjadi lebih keruh. Kekeruhan ini mengurangi jarak pandang di dalam air. Bagi ikan predator, ini adalah kondisi yang ideal untuk berburu. Mereka merasa lebih aman dari ancaman predator di atas air, seperti burung pemangsa. Di mana tempat berlindung terbaik di perairan yang keruh? Tentu saja di dekat struktur. Akar pohon yang terendam, tumpukan ranting, tepian rumput, atau bebatuan adalah tempat persembunyian sempurna. Dan sebagian besar struktur ini berada di mana? Benar sekali, di pinggiran. Ikan predator akan menggunakan kekeruhan air dan struktur di pinggiran sebagai kombinasi maut untuk menyergap mangsanya. Mereka bisa bersembunyi tanpa terlihat dan menyerang dengan tiba-tiba. Melempar umpan ke area terbuka di tengah sama saja dengan menawarkan makanan di tengah lapangan kosong, padahal predatornya sedang menunggu di semak-semak. Mari kita rangkum perilakunya. Saat hujan, ikan mencari 3 hal: suhu nyaman, oksigen, dan makanan. Ketiga hal ini secara kebetulan semuanya terkonsentrasi di area pinggiran. Jadi secara logika, mengapa kita harus bersusah payah melempar ke tempat lain? Coba bayangkan sebuah situasi. Anda melihat seorang pemancing tua yang hanya melempar umpannya 5-10 meter dari tepi. Anda mungkin dalam hati sedikit meremehkannya. Ah, paling cuma dapat ikan kecil, pikir Anda. Sementara Anda sendiri terus-terusan melempar ke seberang. Tapi kemudian si pemancing tua itu strike berulang kali. Itu bukan karena dia beruntung. Itu karena dia paham betul apa yang terjadi di bawah permukaan air. Dia tidak melawan alam, tapi justru memanfaatkan perubahan kondisi yang disebabkan oleh hujan. Dia memancing di tempat ikan berada, bukan di tempat yang dia harapkan ikan berada. Jadi, apa kesalahan fatalnya? Kesalahan fatalnya adalah kita memancing berdasarkan kebiasaan dan ego, bukan berdasarkan logika dan observasi. Kita ingin menunjukkan seberapa jauh kita bisa melempar, seberapa canggih alat kita. Kita lupa bahwa tujuan utama memancing adalah memahami perilaku target kita. Melempar jauh di musim hujan adalah sebuah pertaruhan dengan probabilitas kemenangan yang sangat rendah. Anda mungkin saja bisa mendapatkan satu ikan jackpot yang kebetulan lewat. Tapi jika Anda ingin meningkatkan peluang strike secara drastis, fokuskan 80% usaha Anda untuk menyisir area pinggiran. Mulai sekarang, saat hujan tiba, ubah pola pikir Anda. Lihatlah tepian bukan sebagai garis start, tapi sebagai tujuan utama. Perhatikan setiap ceruk, akar, dan aliran air kecil. Di sanalah titik-titik panas berada. Lemparan terjauh Anda seringkali menjadi yang paling zonk, karena ikan yang Anda cari sedang berpesta tepat di bawah ujung joran Anda. Jadi, kesimpulannya sangat sederhana, dan mungkin sedikit mengejutkan. Saat musim hujan, ikan tidak lari ke tengah untuk bersembunyi di air dalam. Justru sebaliknya, mereka berbondong-bondong mendekat ke pinggir untuk mencari 3 hal utama: kehangatan, oksigen, dan yang terpenting, makanan. Momen Vot atau Poworot yang sesungguhnya adalah ini. Selama ini kita melempar umpan ke tempat yang kosong, sementara pesta pora ikan predator terjadi tepat di dekat kaki kita. Kita terlalu fokus pada jarak dan melupakan hal yang paling fundamental, yaitu di mana ikan sebenarnya makan. Memahami hal ini bisa mengubah total pendekatan Anda saat memancing di musim hujan. Ini bukan lagi soal untung-untungan, tapi soal strategi yang cerdas. Anda akan mulai melihat spot-spot pinggiran yang dulu Anda abaikan sebagai ladang emas. Terima kasih, banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka wawasan baru untuk Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda.
Setelah nonton ini, apakah Anda akan mengubah cara melempar di musim hujan? Atau Anda punya pengalaman berbeda yang membuktikan sebaliknya? Bagikan cerita dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.